Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mempersiapkan hati. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam saat teduh. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Allah baik, kita akan nyanyikan ketiga baitnya. Batu karang yang kuasa, Allah, sungai Yordan dan lautan tak membawa ketakutan, serta Tuhan kita jalan. Allah baik bukan saat segala sesuatu berjalan dengan baik. Allah baik bukan saat kami mendapatkan sukacita, berkat, damai sejahtera. Tetapi yang lebih daripada itu adalah Allah baik ketika kami manusia yang harusnya binasa karena dosa-dosa dan pelanggaran kami mendapatkan anugerah keselamatan. Kami yang harusnya tidak layak untuk menyebut Engkau Allah bahkan Tuhan kami mendapat
kesempatan, dan anugerah menyebut Engkau Allah. Siapakah kami manusia sehingga Engkau memperhatikan? Kalau bukan karena kebaikan-Mu, kalau bukan juga karena anugerah-Mu, maka kami adalah kehidupan yang sia-sia dan binasa. Kami bersyukur memiliki Allah yang bukan hanya menebus kami, tetapi sampai detik hari ini boleh memelihara kehidupan kami, sehingga kami tetap bergantung dan boleh mengikuti Engkau. Sebentar kami akan beribadah, Tuhan yang layakkan kami. Menyerahkan ibadah-ibadah yang dilaksanakan di seluruh gereja, Tuhan yang juga memimpin dari awal hingga akhirnya. Sehingga semuanya diarahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi menyerahkan ibadah di tempat ini, Tuhan yang pimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Beritakanlah Injil, selamanya kita akan nyanyikan lagu ini 2 kali saja. Kasih Tuhan mendorong daku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padamu. Hanyalah Kristus juru selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku beritakan Injilnya. Lebih semangat lagi, 1 kali lagi. Kasih Tuhan mendorong daku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padamu. Hanyalah Kristus juru selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku beritakan Injilnya selamanya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai yang kelima. Yesaya pasal 55 ayat pertama sampai kelima. Tadi Pendeta Bara menganjurkan ketika kita membaca ayat ini itu dari yang menjorok ke dalam dan keluar. Jadi nanti kita akan membaca secara bergantian, menjorok ke dalam dan keluar. Mungkin Bapak Ibu yang ada di smartphone-nya ada aplikasi-aplikasi tertentu, dia tidak menjorok ke depan atau keluar, dia langsung lurus. Bapak Ibu bisa mengikuti ketika song leader akan membaca bagian Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca secara bergantian. Yesaya 55 ayat yang pertama sampai yang kelima. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu Dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Puji Tuhan. Mari kita merespon dengan membuka lembar pujian kita. Terus berjalan sertamu
kita akan nyanyikan kedua baitnya. Tuhan, hamba mengaku akan kelemahanku. Pimpinlah ku hamba-Mu di dunia sepanjang jalanku, lebih dekat padamu. Itu permohonanku, jalan serta-serta-Mu, kehendak-Mu jadilah selalu. Bait kedua. Jika aku tenggelam dalam dosa yang kejam, siapa beri pertolongan? Hanya Tuhanlah yang bantu. Lebih dekat padamu, itu permohonanku. Jalan selalu serta-Mu, kehendak-Mu jadilah selalu. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam warta. Hamba Tuhan dan pengurus GRI Ketaja mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang hari ini bersama-sama beribadah di KU2. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh mengacungkan tangan di tempat Bapak Ibu berada. Baik. Mari kita masuk dalam warta. Warta yang pertama adalah hadirilah persekutuan doa fisik di GRI Kertajaya akan dilaksanakan setiap Jumat. Untuk Jumat 23 Juni ini akan dipimpin oleh Ibu Imelda Susanto, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama-sama. Yang kedua, persekutuan remaja pemuda diadakan setiap Sabtu pukul 16 sampai 18 di Aula Jonsung lantai 1 ada di bawah. Hari Sabtu ini tanggal 24 besok ini akan ada tema adakah yang tersembunyi, diambil dalam Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25 oleh Pendeta Bakti Anugrah. Selanjutnya Bible Camp oleh Pendeta Stephen Tong dan rekan-rekan akan diadakan minggu depan, Selasa sampai Kamis tanggal 20 sampai 22 Juni, khusus untuk anak sekolah minggu kelas 4 sampai 7 tahun ajaran 2023-2024. Biayanya sudah biaya normal 1 juta, kemudian biaya tersebut belum termasuk transportasi. Nah, ini akan ada video klipnya, mohon diputarkan terlebih dahulu. Di sebuah gunung di Amerika Barat ada satu rumah kecil yang selalu menerima hujan yang deras, dan rumah itu atapnya menjadi dari tengah menurun menjadi dua belah atap. Yang satu hujan turun dari atap itu akan mengalir turun ke sebelah kanan rumah. Yang sebelah kiri juga ada air hujan yang sama turun dari atap itu, akhirnya jatuh ke dalam sebelah kirinya rumah. Dan kumpulnya air di kanan dan kiri akan mengalir ke satu sungai di sebelah kanan, akhirnya menuju ke California dan masuk ke dalam Pacific Ocean. Dan yang di kiri itu mengalir kumpul turun dari bukit itu terus menuju masuk ke dalam sungai Colorado. Dan karena air yang sama, tetesan yang dipisah
menjadi dua di atap itu. Akhirnya sama-sama air di atap itu sebagian masuk ke dalam lautan Pasifik, sebagian masuk ke dalam lautan Atlantik melalui Gulf of Mexico. Ini membuktikan pengaruh yang sama akhirnya bisa menuju kepada arus kebudayaan yang berbeda. Sehingga ada anak muda yang akhirnya dipengaruhi menjadi orang baik, ada yang dipengaruhi menjadi orang yang jahat. Kiranya kita yang masih di dalam masa kanak-kanak, kita boleh mendapatkan pengaruh yang paling baik dari Tuhan melalui kitab suci di dalam kuasa Roh Kudus dan bimbingan guru-guru yang baik, sehingga kita besok mempunyai hari depan yang cerah dan menjadi alat Tuhan, memuliakan Tuhan dan mempengaruhi dunia. Amin. Peserta BCN yang dikoordinasi oleh GRI Kertajaya, Citra, Andika, Ngagel, dan Gempol akan mendapatkan bonus ya. Dalam arti nanti peserta BCN akan pergi ke LAI Salemba. Jadi setelah acara selesai kemudian yang dikoordinasi oleh GRI Kertajaya, Citra, Andika, Ngagel, dan Gempol akan dibawa ke LAI Salemba tanggal 22 Juni pukul 13 sampai selesai. Di sana mereka akan diberikan penjelasan mengapa Alkitab itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, kemudian penjelasan tentang koleksi sejarah penerjemahan Alkitab dan benda-benda di Alkitab, penjelasan koleksi perpustakaan Biblika, kemudian diajak ke ruang koleksi kuno, ruang koleksi anak, dan tanaman-tanaman di Alkitab. Kemudian ada video proses pencetakan Alkitab dan atau pelayanan LAI, sehingga semoga melalui kunjungan ke LAI Salemba ini anak-anak dari kecil ini bisa mengerti proses gimana sih pembuatan Alkitab dan penerjemahannya. Baik, selanjutnya STEMI juga akan menyelenggarakan NRITC remaja, khusus remaja kelas 7 atau 8 lulusan SMA oleh Pendeta Steven Tong dan rekan-rekan. Ini akan diadakan hari Senin dan Kamis sampai Kamis 26 sampai 29 Juni di RMCI. Biayanya 1.300.000. Ada video klip yang akan diputar, silakan. Teenagers adalah periode yang sangat penting sekali. Karena di dalam periode ini semua yang diterima sebagai sumber pengetahuan masuk ke dalam pikiran dan masuk ke dalam kesan di dalam pertumbuhan hidup manusia. Dan ini akan menjadi dasar yang merubah dan dasar yang mengarahkan sifat dan kebiasaan kita menuju kepada peneguhan di dalam karakter. Itu sebab jikalau yang diterima adalah isyarat-isyarat yang tidak beres, akan mempengaruhi manusia menjadi manusia yang berkebiasaan yang jelek. Tetapi kalau diterima adalah ajaran-ajaran yang sangat sehat dan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat mengarahkan kita menuju kepada keinginan belajar yang sangat kuat, akan menjadikan anak-anak remaja orang-orang yang bisa menerima segala pengetahuan dan segala impresi yang terbaik, sehingga seumur hidup akan menjadi sehat dan akan menjadi berarah yang sangat kokoh. Itu sebab barang siapa di dalam masa teenagers dibentuk dengan firman Tuhan dan dibentuk dengan kejujuran dari guru-guru yang bermotivasi mengajar dan membentuk anak-anak remaja, mereka sangat bahagia dan mereka tidak akan dikonsangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam hari depannya. Itu sebab marilah kita semua anak remaja baik-baik mempergunakan kesempatan kali ini untuk membentuk dan untuk membawa kita menuju kepada hari depan yang sangat penting.
Tuhan memberkati kita. Soli Dio Gloria. Warta selanjutnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh gereja kita, yaitu pelayanan ini. Puji Tuhan kita bisa masuk ke pelayanan ke Rutan dan Lapas Surabaya. Sudah diadakan bulan Juni kemarin, dan bulan Juli ini akan ada 2 agenda. Yang pertama, ke Rutan Perempuan kelas 2A di Porong itu akan diadakan Senin 17 Juli pukul 9. Kemudian yang kedua akan pelayanan di Lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sabtu 26 Juli pukul 8.30. Kita juga akan membawa nasi kotak dan alat mandi, kemudian ada paket-paket yang akan diberikan, sehingga total kebutuhan dana untuk pelayanan rutan dan lapas ini yang 1, 2, dan 3 yang 1 sudah dilaksanakan, kemudian ada 2 ini totalnya kita membutuhkan dana 9 juta. Jemaat yang mau berbagi dapat mentransfer ke rekening yang ada itu dengan kode rutan. Selanjutnya, mulai 28 Mei sudah diadakan yang pertama kali itu tim aksi kasih. Jadi rencananya akan diadakan setiap bulan minggu yang terakhir tim aksi kasih. Sudah dilakukan pelayanan medis yang pertama itu untuk warga sekitar Kalijaran, Citralaya, dilaksanakan secara gratis. Ini sudah dilakukan, tempatnya di gereja, rencananya pembangunan logos dan gereja. Jadi jemaat yang ingin ikut melayani di RH untuk bulan Juni atau Juli bisa menghubungi Bapak Hengki. Kemudian kebutuhan awal pengadaan sekitar 70 juta, kemudian biaya rutin, jadi setiap bulan pengadaan pelayanan-pelayanan itu membutuhkan 5 juta pelayanan itu. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada, kemudian warta juga ada, Bapak Ibu bisa kasih kode medis. Selanjutnya ada informasi dari Sekolah Logos, Kristen Logos, kelompok bermain TK, SD, SMP, membuka lowongan pekerjaan untuk posisi guru KB, TK dengan kualifikasi beragama Kristen, sudah lahir baru. Bapak Ibu bisa melihat ketika turun nanti ada seperti itu ya, brosur di situ. Informasinya bisa langsung ke email yang ada di warta juga. Baik, selanjutnya permohonan pemberkatan nikah Saudara Yohanes Andrian Kamaludin dan Saudari Yohana Priska April akan diadakan Sabtu 1 Juli pukul 11 oleh Pendeta Bakti Anugrah di tempat ini. Saya lihat ada kedua calon mempelai bisa berdiri di tempat duduknya, silakan. Ya, ini calon mempelainya. Yohanes ini pelayanan di Aufi juga di paduan suara. Jadi kalau ada keberatan yang sah dari jemaat, harap menghubungi sekretariat. Informasi tambahan seperti yang diinformasikan minggu-minggu yang lalu, staf kita gereja Ibu Ellen akan resmi resign di akhir bulan ini, akan pindah ke Malang tanggal 25 Juni. Bu Ellen ini sudah 15 atau 16 tahun sebagai staf. Jadi kita akan mengadakan perpisahan di gereja minggu depan tanggal 25 Juni. Ini akan diadakan di KU2. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin ikut kemudian membutuhkan makan siang bisa memesan ke Saudari Eli. Baik, selanjutnya ada 3 pokok doa syafaat yang sama-sama kita doakan. Yang pertama, kita berdoa untuk STTRII dan Sekolah Teologi yang setia pada Alkitab di seluruh dunia. Kedua, kita berdoa untuk peserta, panitia, dan pembicara di BCN. Yang terakhir, kita berdoa untuk pelayanan di Rutan dan persiapan KKN Jatim. Saya undang bagi berdiri, kita akan mempersiapkan doa syafaat. Kita akan nyanyikan lagi nomor 3 tadi, terus berjalan sertamu, hanya kita nyanyikan bait pertama saja. Tuhan, hamba mengaku akan kelemahanku. Pimpin aku hamba-Mu di dunia
Tuhanku, lebih dekat padamu. Itu permohonanku, jalan selalu sertamu, kehendakmu jadilah selalu. Mari kita dengan membuka suara kita berdoa untuk STTRI dan sekolah teologi yang boleh setia pada Alkitab di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau ada sekolah-sekolah teologi yang masih memegang doktrin yang benar, menyerahkan STTRI dan sekolah-sekolah teologi di mana calon-calon hamba Tuhan yang sudah berkomitmen menyerahkan hidup mereka untuk dipakai untuk memberitakan firman Tuhan, menjadi calon-calon hamba Tuhan. Di sanalah mereka boleh belajar. Baik selama mereka studi, Tuhan tolong dalam mereka studi. Kami serahkan dosen-dosen yang ada di sekolah teologi, kami juga STTRI, juga setiap pergumulan sekolah-sekolah ini, baik dana, baik keberadaan mahasiswa ataupun dosen, Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan sekolah-sekolah teologi yang ada. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kalau sampai detik ini Tuhan masih pelihara sekolah-sekolah teologi yang kembali kepada setia kepada Alkitab, sehingga boleh muncul hamba-hamba, calon-calon hamba Tuhan yang dididik untuk takut kepada Engkau secara Alkitab dengan benar. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pasrahkan doa ini. Amin. Kita berdoa untuk yang kedua dengan membuka suara, kita berdoa untuk peserta, panitia dan pembicara PJN. Mari kita berdoa. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan peserta PJN, anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Mungkin mereka terlalu kecil dalam mendengar kebenaran firman-Mu. Tetapi karena Roh Kudus-Mu yang akan memimpin, maka sedari kecil mereka boleh dididik juga untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami serahkan mereka selama di sana, Tuhan jaga kesehatan mereka. Sehingga mereka boleh mengikuti setiap sesi yang ada. Kami serahkan panitia dalam mempersiapkan penjemputan di kota-kota yang berbeda saat mereka pergi dan harus menjemput di stasiun atau dimanapun Tuhan pimpin. Kami juga serahkan juga pendeta Stephen Tong dan hamba-hamba Tuhan. Tuhan sekali lagi pakai mereka. Momen untuk mereka anak-anak sekolah minggu ini datang adalah momen saat Tuhan nyatakan anugerah melalui hamba-hamba Tuhan, melalui firman yang dinyatakan. Sehingga setiap firman yang disampaikan sedikit banyak boleh mengubah anak-anak ini yang mengikuti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pasrahkan doa ini. Amin. Yang ketiga, mari kita membuka suara untuk pelayanan di rutan dan persiapan KKR Jatim. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan gereja ini Tuhan pimpin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang Tuhan izinkan diadakan di tempat ini. Kami menyerahkan pelayan rutan, Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Sehingga saat mereka menghadapi orang-orang yang ada di dalam rutan karena pelanggaran mereka, Tuhan yang boleh ingatkan, Tuhan yang masih mengasihi. Kalau mungkin manusia menyalahkan mereka, meninggalkan dan tidak mau berkumpul lagi dengan orang-orang ini, tetapi Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang memberikan anugerah kepada mereka, sehingga ada pengharapan saat mereka mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong. Demikian juga persiapan KKR Jatim yang ada diadakan untuk rencana kota-kota yang akan kami datangi. Tuhan tolong juga sehingga kami boleh bekerja sama dengan gereja-gereja yang ada di lokal. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pasrahkan doa ini. Amin. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Kristiadi Cohen. Ini adalah kali yang kedua kalau tidak salah ya Bapak ya. Jadi kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita nyanyikan lagu nomor 4 ketiga baitnya. Setelah selesai nanti saya serahkan kepada Pendeta Cohen. Pakailah anugerah
Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan tiada yang kekal di dalam dunia, segala-galanya pun akan lenyap. Namun kasih-Mu pada Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktu-Mu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu-Mu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang kekal di dalam dunia, segala-galanya pun akan lenyap. Namun kasih-Mu pada Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kaya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di surga mulia. Tiada yang kekal di dalam dunia, segala-galanya pun akan lenyap. Namun kasih-Mu pada Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal. Saya serahkan kepada pendeta Kohen. Selamat siang Bapak Ibu, kiranya Tuhan berkati STT kita. Mari saudara kita nyanyikan puji Tuhan haleluya ya. Kita nyanyikan sekali sambil kita bangkit berdiri, beri salam kiri kanan depan belakang ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur di minggu yang baru, di hari yang baru kami bisa berhimpun di rumah Tuhan. Biarlah hari ini kami berjumpa dengan Tuhan dalam doa dan pujian dan ibadah, dan juga kami sungguh beroleh kebenaran firman-Mu. Saatnya kami ingin membaca dan ingin mengerti. Pimpinlah kami dan juga tolonglah hamba-Mu dalam segala kekurangan untuk melayani pemberitaan firman ini. Berkatilah bagian firman yang diberitakan, yang kami dengar bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara silakan duduk. Kita bersama akan membaca satu bagian dari Injil Lukas. Lukas 13. Mari kita membaca bersama-sama. Lukas 13 ayat 31 hingga 35. Saya ingin mengajak kita membaca dengan bertanggapan dengan saya ya. Lukas pasal 13 ayat 31, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau."
Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Bersama-sama, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita kalau melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus di dalam keempat Injil, dari kelahiran sampai kematian, dalam seluruh perjalanan, khususnya di dalam pelayanannya. Sungguh perjalanan itu dan pelayanan itu tidak mudah. Bukan saja medannya tidak mudah, kondisi geografis yang tidak mudah, keras penolakan dari masyarakat itu sungguh-sungguh tidak mudah. Kelaparankah, kehausankah, akan segala tantangankah, bahayakah, itu pasti dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dan salah satu yang sering dicatat di dalam Injil, yaitu tentang pembunuhan terhadap dirinya. Satu perkataan atau satu penegasan yang berulang-ulang dari Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan akan dibunuh, maupun dari orang-orang yang mengucapkan secara langsung tentang niat pembunuhan terhadap diri Yesus. Tidak kurang dari 10 kali di dalam 4 Injil. Ya, ancaman yang berbeda-beda, ya, bukan seragam, bukan sama, yang Tuhan Yesus dapatkan tentang pembunuhan. Dari orang-orang Yahudi, masyarakat umum yang merasa jengkel, yang merasa marah, merasa tersinggung kepada dia karena perkataannya, satu pengajarannya yang dianggap kontroversi, maupun dari orang-orang Farisi yang dianggap Yesus sebagai guru yang melangkahi akan pakem yang mereka sudah ajarkan kepada masyarakat, atau teologi yang mereka sudah pegang selama ini. Saudara, demikian juga kita melihat ancaman pembunuhan dari para orang Saduki dalam kekuatan mereka sebagai imam-imam besar, penguasa Sanhedrin. Saudara, itu jelas sekali mereka berkomplot untuk menghabisi Yesus, menyingkirkan dia, membunuh dia. Dan kita lihat bagian ini jelas. Salah satu itu adalah ancaman daripada Herodes. Dahulu ayahnya Herodes Agung yang mengancam mau membunuh bayi Yesus. Sekarang anaknya Herodes Antipas, penguasa daripada Yudea, bagian wilayah Yudea, melihat pribadi ini sangat-sangat mengancam ketentraman wilayahku. Jangan sampai dia menciptakan pemberontakan. Jangan sampai Yesus bersama pengikutnya menciptakan keonaran. Jangan sampai menciptakan hal-hal yang mengacaukan ketentraman. Sehingga Herodes Antipas ingin bahwa wilayah di bawah kekuasaannya di mata Romawi, dia dalam keadaan tenang, tentram, demi keamanan kekuasaannya. Sehingga sudah mendengar tentang Yesus, saudara, maka dia merasa cara yang paling tepat ialah membunuh Yesus, menyingkirkan dia. Karena Yesus sudah ada di wilayah Yudea. Saudara, entah bagaimana orang-orang Farisi itu tahu. Mungkin mereka dapat informasi kualitas A1. Mereka memberitahu Yesus. Mungkin juga Herodes Antipas minta tolong
kepada kelompok Farisi ini untuk memberitahu Yesus daripada tindakan kekerasan dilakukan. Lebih baik dia menyingkir. Saudara, kita tidak tahu, yang jelas mereka menginformasikan itu sebagai satu kabar yang benar, bukan satu kebohongan. Saudara, semua mereka kita melihat dari para rakyat, para pembesar, orang Farisi maupun Herodes Antipas. Saudara, mereka masing-masing punya alasan mengapa mau membunuh Yesus. Sehingga kita melihat, saudara, di dalam kisah ini, perikop yang singkat ini membuktikan satu hal yang nyata bagi kita, bahwa Yesus adalah seorang yang kematiannya sangat diinginkan banyak orang. Kenapa ya orang seperti ini begitu diinginkan kematiannya? Saudara, kita mau membandingkan siapa Yesus dalam hal ini? Kalau Yesus dalam hal mujizat, tak ada yang membandingkan. Kalau Yesus di dalam hikmat pengajaran, tidak ada yang membandingkan. Dan Yesus secara pengaruh tidak terbandingkan. Bahkan Yesus di dalam hal kematiannya, saudara, yang begitu diinginkan banyak orang di masa hidupnya. Siapa dia? Termasuk Herodes yang sebenarnya tidak ada urusan dengan dia di dalam teologi, dalam doktrin dan sebagainya. Ingin juga menyingkirkan Yesus. Saudara, banyak sebab seseorang itu ingin dibunuh. Paling sebab utama itu dibenci atau dendam. Dibenci, dendam karena dianggap orang itu jahat atau orang itu merugikan saya atau orang itu merusak. Saudara, pasti ada di kalangan orang-orang itu Farisi, rakyat jelata, membenci Yesus. Saudara, mengapa orang seperti ini sampai dibenci, saudara? Kenapa kok seperti itu? Yesus sebagai pribadi itu sebagai seorang yang dibenci. Layakkah dia dibenci? Saudara, maka benarlah dikatakan oleh Yohanes bahwa terang itu tidak diterima. Terang itu sudah datang, tetapi dia ditolak. Itulah kenyataan yang dialami oleh Yesus. Saudara, maka kepada Herodes, Yesus menjawab dia lewat orang-orang Farisi itu. Sampaikanlah kepada si rubah itu, saudara. Indonesia menerjemahkan kepada serigala itu. Bahasa asli itu adalah rubah, fox. Rubah menunjukkan simbol perusak. Rubah itu adalah simbol daripada penipu. Dan perjanjian lama, rubah itu digambarkan sebagai satu metafora yang tidak berarti. Orang yang tidak berarti, yang perusak, penipu, itulah metafora yang dipakai dalam perjanjian lama tentang rubah. Sehingga di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan, katakanlah kepada perusak, penipu dan orang tak berguna itu. Nah, saudara, kita jangan tiru ya. Jadi apa yang dimaksud Tuhan Yesus itu seperti itu. Kita marahin orang, rubah lo, wah kita bisa konyol ya. Tersinggung orang gitu loh. Saudara, pernah suatu kali saya nginjili seseorang, kenapa dia tidak mau jadi Kristen dulu padahal dia bertahun-tahun sekolah di sekolah Kristen. Karena dia suatu kali membaca di dalam Injil, Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus memarahi itu dengan ular beludak. Waduh, kok pemimpin agama kok marahin orang dengan ular begitu, ular beludak. Ya kalau kita marahin orang itu kan maksudnya itu babi loh, ya memang benar-benar babi maksudnya dimaksudkan ya. Tetapi yang dimaksud oleh Yohanes Tuhan Yesus itu bukan itunya, tapi wataknya. Nah itu yang dimaksud begitu loh. Kalau kita kan marahin orang gitu kan dengan binatang, itu maksudnya itu kamu mau disamakan dengan itu loh. Nah gitu, binatang itu derajatnya ya makhluknya gitu ya, bukan saja wataknya. Nah beda dengan Tuhan Yesus dan Yohanes pada zaman itu. Jadi itu diambil sebagai satu metafora, satu karakter yang ada pada ular itu yang dimaksud, bukan kamu itu ular-ular begitu. Nah saudara, demikian juga di dalam bagian ini. Yesus tidak mundur setapak pun.
Katakanlah kepada si perusak, orang yang tak berguna dan penipu itu. Jadi sebenarnya sudah memperhalus gitu, pakai rubah ya. Coba ngomong kepada penipu itu. Jadi makna implisit itu ada di dalamnya teguran kepada Herodes, saudara. Dan Tuhan Yesus mengatakan juga, katakanlah kepada dia, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Aku melayani tidak merugikan orang, aku melakukan hal yang menolong orang begitu banyak, menyembuhkan, mengusir setan, melepaskan mereka dari penderitaan. Mengapa engkau membunuh aku? Saudara, itulah suatu kenyataan yang dihadapi Tuhan Yesus. Kematiannya sebagai seorang yang melakukan kebenaran, kebajikan, dan menegur apa yang salah. Tapi orang semacam inilah yang ingin disingkirkan dan dibunuh. Orang semacam ini, saudara, tidak ada di dunia kecuali seperti Yesus. Tokoh-tokoh agama, mereka punya musuh, ada banyak. Tapi yang diinginkan kematiannya seperti Yesus seperti ini, saudara, itu hanya Yesus. Dan mereka ingin membunuh Yesus bukan dengan cara licik. Bisa saja mereka membunuh Yesus dengan racun. Tapi mereka tidak kenal itu cara membunuh. Cara membunuhnya ialah benar-benar itu diakui oleh orang banyak dan secara terbuka. Oleh sebab itulah mengapa ingin mereka mendorong Yesus di tepi jurang bersama-sama. Enggak diam-diam Yesus makan di warung mana, kita kasih racun, pura-pura jualan. Tidak, saudara, mereka benar-benar ingin melakukan itu secara terbuka dan diketahui oleh orang. Yesus dianggap sebagai yang merugikan, tidak. Yesus dianggap membahayakan. Saudara, itulah manusia. Kita melihat apa yang dialami oleh Yesus di dalam masa pelayanannya. Saudara, kita bisa menyelami satu kesulitan, satu kesedihan, sehingga dia berseru di sini, Yerusalem, Yerusalem. Mengapa engkau membunuh nabi-nabi? Sebentar lagi engkau akan membunuh aku. Satu tangisan yang diteriaki oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini. Dan belum sebelumnya di dalam pasal 9 dalam Lukas. Saudara, dia ingin menuju Yerusalem. Sengaja menyimpang ke Samaria. Sampai di Samaria ingin menginjili justru karena dia ingin ke Yerusalem. Mereka menolak Yesus. Kenapa engkau mau ke Yerusalem? Saudara, begitu bermusuhannya orang Samaria dengan orang Yahudi. Orang sekelompok Yesus bersama murid-murid diketahui hanya transit di Samaria untuk menuju ke Yerusalem. Mereka pun membencinya. Dan akhirnya mereka menolak Yesus yang datang dengan sengaja. Yang datang mencari mereka. Sampai menimbulkan satu kemarahan murid-murid. Mengapa kita dihina, ditolak seperti itu. Saudara, sampai kita melihat ancaman. Dan ini untuk sekian kali Tuhan Yesus menghadapi satu ancaman. Niat, bukan sekadar ancaman. Satu pembunuhan, kematian yang dikehendaki atas dirinya. Saudara, dalam hal ini saja kita melihat kebesaran Yesus. Tidak ada tokoh agama yang kematiannya dikehendaki oleh orang banyak seperti Yesus. Siapa dia sampai dikehendaki? Siapa dia sampai dunia ini, masyarakat ini, masyarakatnya, pemimpin agama, rakyatnya, penguasa tidak tahan untuk menerima dia dalam kebenarannya, di dalam pengaruhnya, di dalam pengajarannya, dalam mujizat yang mempengaruhi banyak orang. Siapa dia sehingga orang tak mau menerimanya seperti itu? Saudara, kedua kita melihat di sini Yesus digambarkan oleh Lukas sebagai seorang yang tahu pasti kematiannya.
Dia tahu dia akan mengalami kematian. Dia pasti sejak pasal 9 jelas Lukas mencatat dia menuju kepada Yerusalem. Dan di sini dia mengatakan menjawab hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Itu menunjukkan kebangkitannya. Sesuatu yang belum dia jumpai tetapi dia sudah mengatakan di depan. Dan dia mengatakan juga hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Aku harus meneruskan akan perjalanan ini. Meskipun kematian itu di depan. Saudara, dia tahu bagaimana dia mati, kapan dia mati, di mana dia mati. Dia tahu persis semuanya. Bahkan sampai detik terakhir dia harus mengalami kematian. Saudara, dia berseru, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara, itu satu titik terakhir pun dia tahu kemana dan untuk apa kematian dia. Saudara, tidak ada satu orang pun yang mengalami kematian ini. Kalau kita melihat perjanjian lama, saudara. Salah satu seorang yang mati yang agung ya. Kalau kita mau melihat ya perjanjian lama itu adalah Yakub. Yakub sangat menyadari dia sudah tua dan sebentar lagi mati. Seluruh anak-anaknya kumpul. Saudara, kalau kita melihat di dalam kisah kematian Yakub, menarik sekali saudara. Kisah hidupnya itu diakhiri dengan satu penjelasan yang sederhana. Lalu Yakub menarik kakinya. Dia menarik kakinya. So, mungkin dari tempat ranjang itu kakinya begini ya. Tahu ya? Lantas dia menarik kakinya, menyatukan kakinya. Dan matilah dia. Wah, itu suatu kematian yang agung loh saudara. Ya, bagaimana dia sikapnya meskipun terbaring. Dia harus mati. Jadi tidak mati gini. Gitu ya, enggak. Ya, mati sebagai orang yang besar. Kakinya pun saudara, enggak sembarangan. Dia selemah apapun dia masih geser. Gitu. Ya itu Yakub. Wah, itu ending yang luar biasa menunjukkan besarnya Yakub ya, meskipun dulu dia begitu licik, besarnya Yakub, dia ingin mati sebagai kematian yang agung, yang layak. Tapi tetap Yakub tidak tahu kapan dia mati, saudara, bagaimana dia mati. Tidak tahu, saudara, pelajari seluruh kematian tokoh-tokoh agama, saudara. Tidak ada yang berbicara ke depan. Bagaimana dia mati, di mana dia mati. Yesus mengatakan tidak ada seorang nabi yang dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Itu artinya menunjukkan dirinya dia pun akan mati dan pasti mati di Yerusalem. Saudara yang Tuhan kasih, kita melihat Tuhan Yesus tahu bagaimana ia mati, di mana ia mati dan untuk apa dia mati. Satu bukan sekedar antisipasi, tetapi sesuatu perjalanan yang dia harus hadapi itu, dia tahu, dia mengerti itu. Maka kita melihat di dalam perikop ini, saudara, kematian Yesus yang dia ungkapkan secara tidak langsung di sini, yaitu sebagai satu respon terhadap ancaman Herodes, menunjukkan dia berbicara tentang kematiannya sebagai kematian yang bukan eksidental, bukan kebetulan. Wah, ini sesuatu yang besar sekali, saudara. Dia melawan sejarah. Dia melawan kodrat sejarah. Kodrat sejarah itu tidak tahu gimana terjadi. Ya, itu sifat sejarah. Tapi saudara, dari kematian ini, Yesus ingin menegaskan sesuatu yang melampaui semuanya. Maka penting sekali kita melihat Injil. Dia mengatakan kepada murid-murid, sekalipun murid-murid itu begitu naif, tidak mengerti. Aku akan ke Yerusalem. Nanti di sana aku akan menderita, aku akan diserahkan dan mati di sana. Oh, tidak boleh, tidak boleh. Petrus khususnya, ya. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengatakan itu. Berulang-ulang dia mengatakan itu.
Aku akan mati dan sengsara di Yerusalem. Aku akan mati. Biji itu kalau tidak dikubur dia tidak akan tumbuh. Merubuhkanlah bait Allah dan sebagainya dengan segala metafora yang Tuhan Yesus pernah katakan. Itu jelas menunjukkan bahwa kematian itu sesuatu yang begitu pasti dan niscaya, bukan sebagai satu kebetulan. Seandainya Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu kepada murid-murid, saudara. Dia mengatakan itu bukan gagah-gagahan. Ya, kalau kita hari ini saudara spekulasi, wah nanti 5 tahun lagi saya jadi bos besar. Ya, saya diramal jadi bos besar gitu kan ya, bisa saja saudara. Untuk apa? Gagah-gagahan. Enggak ada orang gagah-gagahan saudara. Nanti saya akan mati. Enggak ada saudara. Sehingga kisah ini kalau dianggap oleh orang-orang liberal sebagai dongeng, sebagai kisah buatan murid-murid. Saudara, imajinasi manusia pun saudara tidak mampu untuk menceritakan hal seperti ini. Dan Yesus mengatakan itu dengan jelas. Yang memperlihatkan kepada kita hari ini saudara. Bahwa dalam kematiannya kita harus melihat bukan sebagai suatu kebetulan. Dia melampaui satu kodrat sejarah. Tuhan tahu kapan dia harus menghindar. Bukan dia menjadi orang yang naif, oh tidak tahu. Saya akan dibunuh. Bukan. Dia tahu, dia pernah menghindari itu dan mengatakan kepada murid-muridnya ketika ada satu hari raya besar orang Yahudi. Semua musuh-musuhnya menunggu di sana ingin membunuh dia. Yesus mengatakan, mari silakan murid-muridku. Kalian pergilah, aku tidak ikut. Karena mereka di sana ingin membunuhku. Waktu pun belum tiba. Saudara, Tuhan tahu, dia tahu kapan waktunya, kapan belum waktunya, termasuk dalam bagian ini. Nah, sejarah saudara, selalu ada yang namanya satu accident yang menciptakan satu rangkaian peristiwa yang lain. Contoh saudara, saudara bisa membayangkan kalau di Indonesia tidak pernah lahir seorang Soekarno, ada Monas di Jakarta. Susah ya? Susah gitu. Jadi hubungan Monas dan Soekarno itu sesuatu yang susah kita mengatakan. Kalau tidak ada Soekarno, maka ada Monas. Saudara, satu ilmuwan bernama Murray Gell-Mann, seorang Amerika dan pernah mendapat Nobel di dalam fisika. Dia menjelaskan tentang kompleksitas alam dan proses mekanisme alam termasuk sejarah, termasuk gen manusia. Dia mengatakan ada hal-hal dalam seluruh peristiwa kompleksitas yang ada. Akhirnya ada titik-titik tertentu yang disebut sebagai frozen accident. Dan titik itu dilihat setelah masa berlalu itu menjadi titik yang menciptakan rangkaian peristiwa lain. Saudara, sejarawan selalu melihat perjalanan sejarah sebagai sesuatu accident. Apalagi yang anti kepada kekristenan. Kalau saudara membaca bukunya Yuval Harari, tahu ya, yang Sapiens itu. Saudara, jelas buku itu sangat anti kepada kekristenan dan menyerang kekristenan. Nah, Yuval Harari saudara mengatakan, membandingkan dengan masa Konstantin di mana di era itulah kekristenan berpengaruh besar. Dia mengatakan bahwa ketika Konstantin itu naik tahta 306 kira-kira. Kekristenan itu sesuatu sekte yang kecil memang diakui. Tetapi bagaimana Konstantin akhirnya bisa menjadikan kekristenan itu besar dan menerima itu sebagai agama yang diakui. Dan menjadi satu agama yang sangat didukung. Saudara, dia mengatakan how kita bisa jelaskan. Tapi why? Mengapa? Tidak ada kepastian. Itu kebetulan. Konstantin memilih Yesus menjadi pengikut Yesus kebetulan. Konstantin menerima kekristenan menjadi agama yang diterima oleh kekaisaran Romawi. Itu juga kebetulan. Ada perhitungan dia tersendiri. Konstantin bisa memilih Manikianisme.
Konstantin bisa menentukan Zoroastrianisme, Konstantin bisa menentukan Yudaisme, bahkan Buddhisme. Tapi mengapa dia memilih Yesus? Saudara, dia dengan definitif menjelaskan, tidak mungkin bisa dijelaskan mengapa. Itu semua accident. Kebetulan. Jangan dilihat besarnya pengaruh kekristenan Injil, Yesus dan murid-murid bagi Eropa. Saudara, sampai hari ini itu tak mungkin dipungkiri. Dan tetap dia melihat itu sebagai satu kebetulan. Saudara yang Tuhan kasih, dunia dalam segala kompleksitas dan sejarah di dalam segala kompleksitas, saudara, kita selalu bisa membacanya, melihatnya sebagai kebetulan-kebetulan. Hari ini kerajaan Inggris dengan rajanya Charles, dengan 2 anaknya, dengan kisah masa lalunya. Saudara, kita bisa telusuri ke belakang. Terus sampai Raja Henry ke-8. Buyutnya. Henry ke-8 dalam sejarah dianggap sebagai frozen accident. Dia naik tahta 1509. Menggantikan kakaknya yang sulung yang harusnya jadi raja yang mati. 1502. Jadi karena kakaknya meninggal, dialah jadi raja. Kakaknya Edward, kalau hidup pada waktu itu, pasti Inggris tidak seperti hari ini. Kalau Edward pada waktu itu menggantikan ayahnya Henry ke-7, pasti tidak ada Victoria, tidak ada Elizabeth, tidak ada Charles hari ini, dan tidak ada cerita dramatis Diana hari ini. Jadi matinya Edward itu adalah frozen accident yang menciptakan rangkaian-rangkaian lain. Saudara yang Tuhan kasih, kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa dia akan mengalami kematian. Sesuatu yang pasti, bahkan dia akan bangkit pada hari ketiga. Saudara, itu perkataan melampaui daripada sifat sejarah. Tidak ada orang yang pernah mengatakan ini, saudara. Dan perkataan itu sebagai satu keniscayaan yang dari dirinya, pribadinya dirinya, dan apa yang dia alami, apa yang dia kerjakan, apa yang dia hidupi. Saudara, itu suatu keniscayaan. Sehingga kita melihat seluruh apa yang terjadi yang dialami oleh Yesus. Bahkan terhadap ancaman Herodes sekalipun. Tuhan mengatakan itu pasti. Yerusalem di mana aku akan mati. Tapi dia tahu belum waktunya. Saudara yang Tuhan kasih, dalam perspektif inilah kita harus melihat diri kita di dalam Kristus. Kalau dirinya sebagai sesuatu yang begitu niscaya, tidak ada kebetulan. Saudara, maka kita yang ada di dalam Kristus, kita yang hidup di dalam Kristus, kita yang menjadi pengikut Kristus, maka kita bukan suatu kebetulan. Kita bukan sesuatu accident di dalam sejarah ini. Kalau hari ini saya Kristen. Kalau saya hari ini sebagai pengikut Kristus, maka kita harus melihat Kristus yang niscaya itu, bahwa imanku di dalam Dia itu sesuatu keniscayaan. Dan inilah yang dipahami oleh Rasul Paulus sejak kekekalan sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus kita sudah dipilih. Di dalam Kristus Bapa sudah memilih dan menetapkan kita. Saudara, ini satu pemahaman yang sangat penting dalam hidup kita. Tanpa perspektif ini, saudara, kita tidak ada satu kemantapan melihat hidup ini. Kalau semua peristiwa ini menjadi sesuatu di dalam sejarah yang begitu kompleks, sesuatu yang begitu kebetulan sebagai accidental, saudara, betapa nihilnya hidup manusia. Betapa nihilnya kita. Tadi Pak Tong di dalam penjelasan BCN
Ilustrasi itu sangat baik sekali, saudara. Seakan-akan semua tetes air mengalir dalam suatu kebetulan. Di dalam keacakan yang nampak yang tidak bisa kita pahami seluruhnya. Seakan-akan itu sebagai satu kompleksitas yang begitu chaos, yang begitu terjadi mengalir sebagai satu kebetulan. Tetapi di dalam Tuhan kita melihat apapun yang kita jalani di dalam Tuhan, di dalam Kristus, di dalam pribadi itu. Saudara, kita harus melihat kehidupan kita, diri kita, iman kita, panggilan kita, diri kita, gereja kita. Saudara, itu bukan sebagai satu kebetulan. Maka di dalam Kristuslah kita melihat diri kita. Saya ada sebagai Kristen, bukan sebagai kebetulan. Di dalam Kristuslah pribadi yang mati bangkit, yang datang dalam keniscayaannya. Maka kita melihat kekristenan Injil hari ini ada di dunia bukan sebagai satu kebetulan. Proses sejarah dan persaingan agama. Agama-agama kita bisa jelaskan pahami sebagai satu proses sosial budaya yang kompleks. Tetapi kita melihat kekristenan, saudara, tidak demikian. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Yesus. Dan itu menjadi satu jangkar untuk kita melihat diri kita, pribadi kita, kekristenan yang sesungguhnya. Bukanlah satu kebetulan. Tapi memang dia adalah satu keniscayaan yang Allah kehendaki. Saudara, kita coba membaca Yohanes 11. Kita membaca apa yang dikatakan di sini, saudara, oleh Kayafas. Manusia menganggap itu sebagai sesuatu hal kebetulan, tapi Allah menjadikan itu sebagai satu makna yang berbeda. Di dalam Yohanes 11:49 kita membacanya bersama-sama. Yohanes 11:49, 2, 3. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika seorang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Saudara, ini perkataan daripada Kayafas adalah niat pembunuhan berencana. Pembunuhan yang berkomplot. Tetapi saudara, kita melihat apa yang dikatakan itu di dalam hikmat dan keniscayaan dari Allah. Hal itu dikatakannya sebagai dari dirinya. Bukan dari dirinya sendiri. Tapi sebagai imam besar pada tahun itu. Bernubuat. Saudara, kita bisa mengatakan itu satu eksistental. Dan dengan makna tertentu. Tetapi juga kita bisa melihat itu sebagai sesuatu keniscayaan dari Allah. Dan dengan satu makna tertentu. Saudara, itulah kita melihat satu kompleksitas di dalam sejarah. Dan Tuhan mengatakan tentang Yerusalem itu akhirnya terjadi. Satu tangisan ratapan dia atas Yerusalem. Dia tangisi, saudara. Juga dicatat di dalam Injil Matius. Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi. Saudara, Yerusalem itu bisa menunjukkan, saudara, personifikasi daripada yang dimaksudkan Yerusalem itu adalah orang-orangnya. Yerusalem bisa menjadi satu metafora, adalah satu konsep agama yang memusuhi kebenaran. Yerusalem, saudara, akhirnya hancur dan benar-benar hancur. Satu kehancuran yang terjadi, saudara, 37 tahun kemudian. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus. 37 tahun kemudian. Dan itu terjadi dengan suatu kisah kecil. Ketika penguasa Yudea yang berpusat di Kaisaria pada waktu itu. Gaius Florus. Dia adalah penerus kesekian ya, daripada Pontius Pilatus. Kalau Pontius Pilatus di tahun 30-an, dia di tahun 60-an. Jadi ada jarak 30 tahunan. Dia posisinya kurang lebih sama dengan Pontius Pilatus pada waktu itu. Karena
kurangnya pajak yang didapatkan Romawi dari orang-orang Yahudi. Saudara, Gaius Florus ini nekat. Dia merampas uang persembahan di bait Allah. Nah, itu menjadi satu kemarahan besar. Sudah banyak orang Yahudi tidak suka, itu menjadi pemicu, pemantik kemarahan, terjadilah pemberontakan. Dan tentara Romawi yang dikerahkan itu ribuan, puluhan ribu. Didatangkan lagi dari provinsi Syria untuk mengatasi itu. Akhirnya dari pusat, dari Roma diturunkan saudara oleh Kaisar untuk meredam pemberontakan, menghancurkan pemberontakan itu. Dan saudara itu makan waktu tidak kurang 4 tahun untuk menghancurkan Yerusalem, pemberontakan itu. Dan di bawah Jenderal Tituslah tahun 70, strategi yang begitu jitu. Mengupung seluruh Yerusalem termasuk Masada. Tidak ada air masuk, tidak ada suplai makanan masuk, tidak ada yang masuk. Dan mereka kelaparan sehingga mereka tidak ada kekuatan dan akhirnya mereka hancur saudara. Dan dengan cara itu tahun 70 saudara, tanggal 30 Agustus tahun 70 Yerusalem hancur dan seluruhnya hancur persis saudara. Di tanggal yang hancur ketika mereka bait Allah pertama kali dihancurkan oleh Babel. Dan tidak kurang dari 1, juta orang pada zaman itu di Yerusalem dan sekitarnya mati. Dibasmi oleh orang Romawi yang membantai mereka dalam kemarahan yang begitu besar. Sejak itulah seakan-akan budaya peradaban Israel itu hancur. Tapi Tuhan masih bermurah hati. Memungkinkan mereka survive sampai hari ini. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Dan kita melihat kisah ini, satu jawaban yang lugas dari Tuhan Yesus. Implisit menegaskan sesuatu pribadi yang berbeda dari pribadi ini. Dia bukan saja seorang yang paling diinginkan kematiannya. Yang membuat kita harus bertanya, siapa dia? Kesalahan apa yang dia lakukan sampai manusia dunia ini menginginkan kematian dia? Saudara, dia adalah seorang yang tahu persis kematiannya. Sampai titik terakhir nafasnya pun dia tahu kapan dia harus mati. Siapa dia? Dan kita melihat seluruh kematian dan kebangkitannya. Pernah dia katakan, berarti matinya, bangkitnya Yesus bukan sesuatu yang eksistental. Karena dia pernah mengatakan itu. Dia melampaui kodrat daripada sejarah. Saudara, maka kita di dalam Kristus, dalam pribadi semacam ini, harus melihat diri kita. Saya sebagai orang Kristen yang beriman di dalam Yesus, bukan sesuatu yang eksiden. Iman yang aku pegang hari ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan karena orang tuaku, karena pacarku, karena istriku. Semua itu Tuhan pakai hanya menjadi perantara. Kita yang hidup di dalam Kristus haruslah melihat diri kita hidup di dalam Kristus yang niscaya. Kiranya Tuhan berkati kita semua dan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai iman yang begitu agung, begitu besar. Di dalam pribadi yang begitu besar. Bukan saja dalam pengajaran-Mu Tuhan Yesus, di dalam mujizat-Mu, di dalam hikmat-Mu dan kesucian-Mu, Engkau melampaui siapapun. Bahkan di dalam kematian-Mu pun, kami melihat sesuatu yang tak terbandingkan. Tuhan, kami bersyukur kami bisa memiliki iman di dalam Tuhan. Jikalau kami adalah pengikut-pengikut-Mu, kami adalah orang-orang percaya
Dan kami adalah orang-orang yang hidup di dalam kebersatuan dengan Kristus. Biarlah kami menempatkan diri kami Tuhan di dalam keniscayaan-Mu. Supaya kami melihat diri kami bukan sebagai yang kebetulan, sebagai yang eksidental, tetapi kami punya akar dan kemantapan melihat hidup kami. Bagaimana hidup yang harus kami jalani, mengapa kami harus hidup dan kami ada, dan mengapa kami percaya kepada Kristus, dan mengapa gereja dan kekristenan yang kami hidupi hari ini ada dalam hidup kami. Dunia begitu kompleks. Perjalanan kami tak bisa kami seluruh jelaskan. Tapi kami hanya menemukan satu titik jangkar dalam hidup kami. Kristus yang niscaya itu. Maka kami harus melihat hidup kami di dalam Kristus. Sebagai bukan yang eksidental. Bukan sebagai kebetulan. Sebagai rancangan Allah yang kekal. Rancangan Allah yang sempurna yang sedang kami harus jalani. Tuhan, peliharalah kami dan pimpinlah kami. Berkati kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh gereja Tuhan. Dari segala abad dan tempat, mari kita menyatakan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saudara kita bawa syukur kita kepada Tuhan sambil nyanyikan pujian nomor 4, kita jalankan persembahan. Kasih-Mu pada Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kami hargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Mari kita bangkit.
Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami satu imam agung yang selalu menjadi patutan bagi kami. Dan kami masih Kau perbolehkan untuk sampai saat ini beribadah di tempat ini ya Tuhan. Bukan karena secara kebetulan, tapi memang kami Engkau pilih untuk menjadi umat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mengumpulkan apa yang kami terima daripada-Mu untuk dikembalikan kepada-Mu demi memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Kau berkati persembahan kami ini, semoga menjadi berkat bagi karya-karya gereja-Mu dan menjadi berkat bagi pekerjaan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita akhiri kebaktian kita dengan pujian doksologi. Jemaat kekasih Tuhan, bersama kita memandang kepada Allah, kita mohon berkat daripadanya. Kiranya panggilan Allah Bapa kita yang kekal dan sempurna, anugerah keselamatan sempurna yang sudah menebus kita di dalam Yesus Kristus, penyertaan kekuatan dan kasih setia sempurna dari Allah Roh Kudus, kiranya senantiasa memelihara, memimpin kita menuju satu perjalanan yang disempurnakan. Jadilah terang, jadilah garam, dan jadilah kemuliaan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai, Tuhan berkati saat teduh.